Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Sui Ting Yin, kita panggil saja Ting Yin, yang menjalin hubungan dengan seorang pria beristri yang sedang tidak bahagia dengan rumah tangganya, di mana si pria rupanya berjanji untuk menceraikan sang istri demi bisa bersama dengan Ting Yin yang menjadi selingkuhannya. Namun setelah mengetahui kondisi istrinya sedang hamil, si pria pun mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Sementara Ting Yin yang sudah termakan janji manis dan juga tengah mengandung benih dari si pria pun terpaksa melakukan aborsi karena si ayah jabang bayi tak kunjung datang menemuinya, dan kisah percintaannya pun ia jadikan novel trilogi romantis yang menjadi bestseller se-Asia Tenggara karena selain mampu menyentuh hati para penggemarnya, karya fiksinya dianggap berdasarkan pengalaman dan diangkat dari kisah nyata sehingga karyanya diadaptasi menjadi sebuah film yang saat ini promonya sedang digelar di hadapan para awak media. 我睇完三部顯卷小說之後咧，令我最驚訝嘅係佢可以喺3年裏邊創作3部長篇愛情小說，嗰種豐富嘅幻想力同埋創作力。 Selain promosi film, si agen juga mempromosikan novel terbaru Ting Yin yang mengangkat tema tentang hal mistis yang bahkan belum ditulis sama sekali olehnya dan diberi nama Recycle. Hal itu rupanya menarik perhatian media dan menimbulkan rasa penasaran dari para pembaca setianya. Sementara Ting Yin yang saat itu sedang mentok alias kehabisan ide untuk memulai karya tulisannya pun merasa tertekan oleh pengumuman yang dibuat oleh si agen. Selain karena minimnya pengetahuan tentang dunia goib, ia juga belum pernah mengalami kejadian mistis sepanjang hidupnya, sehingga demi terlahirnya karya tulis yang luar biasa, ia pun bertekad untuk bisa merasakan pengalaman hal-hal di luar nalar demi bisa memuluskan asupan ide brilian ke dalam otaknya. 我相信好多人都怕鬼，我雖然怕，但係亦都好想見到，我想親身體驗嗰種發自內心嘅經歷感覺。 Di rumah, Ting Yin terlihat sedang berusaha untuk memulai menulis novel Recycle-nya. Namun semakin ia memaksakan diri untuk menulis, semakin ia merasa kesulitan membuat cerita untuk novelnya. Entah karena ucapannya didengar yang maha kuasa atau karena diamini oleh setan, Ting Yin yang kala itu baru saja pulang berbelanja pun merasa dirinya seolah diawasi sesuatu yang ia sendiri tidak dapat menjelaskannya. Dan ditambah lagi, ia menemukan beberapa helai rambut yang lebih panjang dari miliknya. Berbekal dari pengalaman itu, Ting Yin pun mendapat sedikit inspirasi untuk membuat kerangka karya tulisnya. Namun karena peristiwa mistis yang dialaminya baru secuil, sehingga ia kembali mentok dan tak bisa melanjutkannya. Yang menarik adalah setiap kali Ting Yin menuangkan pikirannya ke dalam karyanya, secara mengejutkan menjadi sebuah hal yang nyata yang kemudian akan dialami olehnya secara langsung. Mulai dari menemukan beberapa helai rambut tak sepanjang miliknya, kemudian melihat sosok tinggi dan tampak aneh dengan rambut panjang yang terurai, dan adanya panggilan telepon sebanyak 3 kali yang hanya memperdengarkan suara-suara aneh yang semua itu sesuai dengan apa yang ia tulis. Belum sadar dengan apa yang telah menimpanya, fenomena itu justru membuatnya mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan novel terbarunya, yang tak lama kemudian ia kembali menemukan kesulitan setelah menuliskan sebuah kalimat yang menarik perhatiannya. Dari situ Ting Yin pun mulai menyadari bahwa karya tulis novel terbarunya mencoba untuk menariknya masuk ke dalam dunia paralel yang memperlihatkan realitas alternatif yang sangat menakutkan, yang mencoba untuk mewujudkan diri dalam dunia nyata, sehingga Ting Yin terpaksa merobek halaman demi halaman dari naskahnya dan menghapus file dari komputer untuk membersihkan diri dari cerita yang aneh tersebut. Meskipun sudah dihapus, Ting Yin yang berniat untuk mencari udara segar pun harus terjebak di dalam lift yang terus membawanya menuju ke bawah, di mana ia terus berhenti sampai di lantai 7 yang rupanya ada seorang anak kecil bersama neneknya yang hendak ikut bersamanya. Yang ketika Ting Yin sampai di lantai paling bawah dan keluar dari liftnya, tiba-tiba
Saat keluar itulah Ting Yin menyadari bahwa dirinya berada di dunia paralel yang terdiri dari berbagai zona yang berbeda-beda pada setiap sudutnya, seperti kota yang hancur, taman bermain yang suram, hutan yang gelap, dan terdapat banyak mainan yang rusak, yang di situ ia bertemu dengan sesosok makhluk mengerikan yang berusaha untuk mengejar hingga ke tepi jurang zona paralelnya. Makhluk tersebut dikenal dengan nama Old Man yang berusaha untuk mengumpulkan halaman demi halaman novel yang dibuang agar bisa mengendalikan dunia paralel untuk kepentingannya. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan untuk memanipulasi hal-hal yang terbuang dari dunia nyata, seperti memanipulasi sebuah zona yang berasal dari dosa masa lalu Ting Yin yang akan dia jelajahi sebagai konsekuensi dari tindakannya, di mana Old Man itu sendiri adalah perwujudan yang mewakili rasa takut dan penolakan Ting Yin terhadap masa lalunya. Karena tak ada jalan lain, Ting Yin pun masuk ke dalam sebuah gedung dan memasuki sebuah lorong yang memperlihatkan sebuah peradaban yang jauh dari kata layak. Ting Yin yang terus menyusurinya pun akhirnya tiba sebuah taman bermain dan bertemu dengan seorang pria tua yang mengajaknya untuk berbicara. 埋嚟呢度坐低。老伯，你可唔可以話俾我聽，呢度係邊度嚟㗎？你自己諗翻啦。 Dari perbincangan tersebut dapat kita ketahui bahwa dunia paralel itu sebenarnya adalah hasil dari imajinasi Ting Yin sendiri ketika memulai menulis novel terbarunya yang mencerminkan rasa bersalah dan trauma yang dia pendam selama ini, sehingga terciptalah sebuah dimensi yang menampung segala bentuk yang ditinggalkan untuk berakhir di sini dan bisa musnah setiap saat. Dan tepat di saat benda-benda mulai musnah, pria itu pun berpesan agar Ting Yin segera meninggalkan tempat tersebut atau dirinya akan lenyap bersama dengan multiverse tersebut jika tidak menemukan jalan untuk kembali ke dunianya. Secara ajaib dan tak sengaja Ting Yin pun berpindah zona dengan menggunakan pikirannya, yang di situ ia melihat banyak sekali orang yang tergantung di pohon dan satu persatu mulai jatuh untuk mendekatinya. Yang ketika ia sudah mulai terpojok dan tak berdaya, tiba-tiba makhluk tak jelas itu pun melarikan diri saat mendengar kedatangan seorang anak kecil dengan kuda besinya. Dia bernama Ting Yu yang memiliki kekuatan spesial yang membuatnya dapat berkomunikasi dengan para makhluk di dunia paralel. Yang dari situ Ting Yin dibawa menembus hutan dan menyusuri terowongan gelap menuju ke zona yang lain. Yang sesampainya di sana, Ting Yu pun memberitahunya bahwa lokasi tersebut merupakan tempat untuk yang ditinggalkan, yaitu semua hal yang Ting Yin buang dan bahkan tak akan jadi ia pikirkan terkumpul dan berakhir di sini, di mana barang-barang yang terbuang ke dunia itu adalah simbol dari hal-hal yang dia tolak atau dilupakan dalam hidupnya. Dari informasi yang Ting Yu berikan, ada suatu tempat bernama transit yang bisa membawanya keluar dari dunia paralel ini. Namun yang menjadi masalah adalah Ting Yu tidak mengetahui di mana tata letak lokasi bernama transit tersebut. Dan di saat bersamaan, benda-benda kembali musnah dan hampir melenyapkan Ting Yin dan si anak yang terlambat untuk melarikan diri. Lokasi transit sendiri adalah sebuah tempat yang berada di antara dunia nyata dan dunia lain, yang merupakan tempat pembuangan semua hal yang dibuang atau dilupakan oleh manusia, di mana lokasi transit ini berupa sebuah lorong panjang yang berisi pintu-pintu yang menghubungkan berbagai dunia paralel dengan dunia nyata. Ting Yin yang selamat pun akhirnya dibawa ke zona lain, yang di situ kita akan diperlihatkan dengan ratusan bahkan jutaan buku yang merupakan tempat seseorang untuk mengetahui jalan menuju lokasi transit.
Saat sudah bertemu, ternyata Ting Yin mengenali si kakek yang tampak terkejut ketika mendengar Ting Yin hendak pergi ke transit. Sempat muncul rasa khawatir, namun setelah mendengar Ting Yu yang memiliki kemampuan khusus akan menemaninya pun bersedia menunjukkan jalan dan memberikan uang neraka untuk menjadi bekalnya. 話俾你聽喺邊度，你自己都去唔到。我會帶佢去。跟我嚟，跟我嚟。呢啲雞錢你袋起佢。 Baru saja akan memulai perjalanan, mereka sudah berhadapan dengan mayat hidup yang melintas jembatan, di mana Ting Yu menyarankan agar menahan nafas sepanjang perjalanan untuk menghindari serangan dari para makhluk yang menghadangnya. Namun karena kakinya terperosok, Ting Yin pun menarik nafas panjang yang menyebabkan perhatian para zombie tertuju kepadanya. Di dalam sumur, Ting Yin kembali dibuat terkejut setelah menemukan janin di dalam gua yang ditelusurinya, yang rupanya gua tersebut menyimpan banyak sekali janin yang digugurkan yang menjadi simbol tentang bagaimana kita harus menghadapi masa lalu dan tidak menolak atau membuang hal-hal yang penting bagi kita, yang ketika satu persatu janin itu menjerit dan mulai menerornya, Ting Yu tiba-tiba muncul dan menunjukkan cara keluar dari tempat ini. Dari sini akhirnya terungkap bahwa asal-usul Ting Yu ternyata juga berasal dari janin yang tumbuh besar dari gua itu, di mana Ting Yin yang merasakan sebuah kedekatan yang tak dapat dijelaskan bersumber dari manapun merasakan sebuah ikatan batin yang membuatnya takut kehilangan Ting Yu dari sisinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ting Yu adalah jelmaan dari jabang bayi yang 8 tahun lalu Ting Yin aborsi karena ditinggal sang mantan yang tak bertanggung jawab dan malah kembali kepada istri sahnya yang saat itu juga sedang hamil. 仲未驚完啊？ Setelah melewati begitu banyak halang rintang yang sudah mereka hadapi bersama, hubungan keduanya pun semakin dekat dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, di mana Ting Yu yang saat itu terlihat lemah karena transit yang ditujunya sudah semakin dekat, sehingga kekuatan cahayanya mampu melemahkan makhluk yang hidup di dimensi tersebut, yang meski begitu, Ting Yu tetap bersedia mengantarkan sang ibu meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Setibanya di padang bunga, mereka pun memetik beberapa bunga sesuai dengan arahan dari si kakek yang entah untuk apa kegunaannya, yang di situ mereka memanfaatkan momen tersebut untuk mendekatkan diri dan menjalin ikatan batin yang lebih erat sambil memetik bunga dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Dan di samping itu, mereka tetap menjalankan amanat si kakek dengan tetap membawa bunga yang sudah dipetik bersama mereka. Pada akhirnya mereka pun tiba di lokasi kuburan yang dipenuhi dengan orang mati yang terlupakan. Tak ada yang mendoakan mereka dalam waktu yang sangat lama dan berkumpul di situ bersama dengan teman senasib dan sepenanggungan. Ting Yin yang teringat dengan bunga yang dibawanya pun segera membagikannya kepada seluruh arwah penasaran. Namun karena bunga yang dibawanya terbatas, membuat banyak arwah tersebut belum kebagian dan... Saat sedang terpojok itulah Ting Yin kembali teringat pada pemberian si kakek memberikan uang neraka sebelum kepergiannya, di mana ia langsung menyawer para arwah dan berhasil lolos melewati para arwah yang sibuk memunguti uang nerakanya. Semakin dekat dengan transit, semakin lemah pula Ting Yu dibuatnya, di mana kali ini suhu tubuhnya semakin menurun. Dari wajahnya terpancar nuansa pucat yang cukup mengkhawatirkan, di mana Ting Yin yang tak ingin kehilangan teman barunya pun berniat untuk mengajaknya ikut bersamanya ke dunia nyata, yang hal itu ditolak oleh Ting Yu yang paham dengan resiko yang kelak akan ditanggungnya, yaitu menjadi arwah gentayangan yang tak tahu harus berbuat apa di dunia nyata.
Singkat cerita, mereka pun tiba di transit yang akan membuat Ting Yin kembali ke habitatnya, yang di situ ia lagi-lagi harus berhadapan dengan ribuan makhluk tidak jelas yang terus berjatuhan dari langit dan berkumpul untuk menyerangnya, di mana si Old Man yang mengendalikan paruh makhluk ini rupanya tak sudi jika dirinya yang sudah diciptakan lalu dibuang dan terperangkap di metaverse ini, sehingga ia membalaskan dendamnya dengan menangkap dan mengurung Ting Yin di sana dan menemani mereka untuk selamanya. Yang ketika Old Man mulai menyerang bersama para pasukannya, tiba-tiba pada akhirnya terungkap bahwa Ting Yin merupakan sosok yang menghubungkan dunia nyata dan dunia paralel, di mana dia adalah simbol dari imajinasi dan kreativitas Ting Yin yang telah lama ditekan oleh keinginan untuk sukses dan penilaian dari orang lain, sehingga saat Ting Yin berhasil menerima kenyataan dan mulai bisa menghargai kenangan, menerima kesalahan, dan memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan keajaiban dan penderitaan, Ting Yin pun kembali ke dunia nyata setelah mengucapkan salam perpisahan kepada Ting Yu dan kakeknya. Setelah menghadapi berbagai macam cobaan, Ting Yin yang sudah kembali ke dunia nyata pun rupanya nyasar ke dalam multiverse yang lain, di mana ia mendapati bagian dari dirinya yang lain yang sedang menyelesaikan novelnya berdasarkan kisah yang baru saja ia alami. Yang ketika Ting Yin keluar dari dalam kamar, tiba-tiba tamat ending yang cukup memultiversekan.